Dataran tinggi Dieng atau Dahyang yang berarti negeri para dewa terletak pada ketinggian 2000 mdpl. Pemahaman bahwa Dieng sebagai negeri para dewa bukan sebatas imaji padat kekosongan, melainkan didasarkan pada beberapa catatan. Misalnya, pertama, prasasti Gunung Wule yang berangka 861, dan yang kedua, prasasti Wadihati 891 Masehi yang isinya menyebut bahwa Dieng sebagai tempat sarana beribadah. Selain itu, dalam catatan lain misalnya kitab Tangtu Panggelaran yang ditulis oleh para pujangga pada masa Majapahit, Tangtu Panggelaran sendiri merupakan teks prosa yang berisi tentang kosmologi penciptaan manusia di Pulau Jawa. Isinya menjelaskan bahwa diceritakan Batara Guru yang muncul di atas buih negeri Dihiang. Dari sana Batara Guru mengarahkan agar Pulau Jawa tidak tergoncang sebagaimana batu apung di atas permukaan air. Ia memerintahkan agar Gunung Mahameru dari India dibawa ke Pulau Jawa untuk menstabilkan tanah Jawa. Dan di sepanjang jalan, gunung-gunung itu tercecer menjadi Gunung Kalasa di Jawa Barat, Gunung Kalong, Gunung Wilis, Gunung Kelud, Gunung Kawi, Gunung Arjuna, Gunung Welirang, dan puncaknya yakni Pawitra, atau gunung yang kemudian kita kenal Gunung Penanggungan. Dieng dengan begitu menjadi jelas bahwa ia adalah Dihiang atau tempat para dewa. Buih yang dari sana Batara Guru muncul, tempat yang kelak menjadi rahim untuk kelahiran candi-candi di Nusantara. Ada berapa candi di kompleks percandian di Dieng yang dibuat perkiraan abad 7-8 Masehi ini? Dalam catatan yang ditulis oleh Raffles, misalkan yang berjudul History of Java, ia mencatat bahwa setidaknya terdapat 400 candi di dalam kompleks percandian di Dieng. Namun, yang kini tersisa dan berhasil dipugar yakni ada 9. Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Sembrada, Candi Semar, Candi Gatot Kaca, Candi Bima, Candi Dwarawati, dan Candi Setiaki. Itulah yang menjelaskan kenapa candi sebagai pusat peribadatan selalu terletak di dataran tinggi. Juga, secara logis dilihat dari ketersediaan, batu penyusun candi adalah bebatuan andesit yang mudah ditemukan di dataran tinggi dan atau daerah pegunungan. Bebatuan andesit yang keras dari luar namun lunak dari dalam memudahkan para silpin atau pembuat candi memahatnya sehingga mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Oh iya, teknik penyusunan candi yang didasarkan pada kitab Vastu Sastra disusun bukan dengan kuning telur ya, melainkan interlock
atau teknik penguncian. Terletak di bagian paling utara kompleks candi, Candi Arjuna memiliki bagian bawah atau burloka yang berhias makara, hiasan atau relief dekoratif. Umumnya makara ditempatkan di kompleks candi bagian dasar, tangga atau ceruk pintu. Digambarkan sebagai binatang hayali dengan taring, bibir tebar ala dunia bawah. Peran makara pada candi berfungsi sebagai bangunan penjaga dan pelindung bahaya. Bagian tubuh candi atau buar loka Candi Arjuna dihias sang penjaga Kalakirtimuka. Kalakirtimuka biasanya diletakkan di depan gerbang utama pintu yang memiliki tujuan sebagai penjaga dan pengusir roh-roh jahat. Terdapat juga relung-relung kalamakara dan ventilasi air atau jaladwara. Atap candi atau swarloka Arjuna berbentuk wimana atau limas yang meruncing ke atas dengan ujung yang melancip, disebut ratna. Berbeda dengan candi Buddha, candi Hindu cenderung memiliki ujung yang lancip, sementara candi Buddha cenderung memiliki ujung yang tumpul atau stupa. Menurut saya, pentingnya wisata ke tempat-tempat sejarah seperti candi sebagai basis spiritual umat beragama Hindu-Buddha adalah bukan hanya tentang edukasi pengetahuan dasar dan sekadar rekreasi. Jauh daripada itu, kunjungan-kunjungan seperti ini seharusnya memberikan kita spirit yang ejawantahannya dimaknai sesuai dengan sikap, keadaan, dan lingkungan kita sendiri. Teman saya yang Buddhis, tidak perlu saya sebut namanya, suatu waktu pernah saya tanya, apa itu hidup? Untuk apa itu hidup? Dia menjawab, hidup adalah tentang makna. Dan apa itu makna hidup? Ia adalah sesuatu yang hanya dimengerti, dipahami, dan bisa dibangun oleh masing-masing individu. Makna hidup adalah soal seseorang yang hendak membangun candi. Setiap susunan batunya, batasan ukurannya, hanya si pembuatlah yang paham dan mengerti bagaimana candi itu kelak terbentuk.
Kita berangkat jam 10.